Besti kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang tak kalah viral dan trending topik. Ada Sarwenda yang akhirnya buka suara membeberkan polemiknya dengan Ruben Onsu di podcast Densu. Apakah pernyataan Sarwenda tersebut membuat Ruben bereaksi? Kalau iya, seperti apa reaksi sang artis? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, polemik Sarwenda dengan Ruben Onsu semakin memanas. Berawal dari pengakuan Sarwenda yang menyebut Ruben Onsu tidak memberikan nafkah anak, ini berujung pada gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun tidak berhenti sampai di situ saja nih Besti. Sudah sampai masuk ke meja pengadilan, kedua belah masih sibuk klaim diri klarifikasi di publik. Seperti baru-baru ini, Sarwenda akhirnya muncul di depan publik lewat podcast Denny Sumargo. Di sana, ia mengklarifikasi semuanya, mulai dari Ruben yang mengaku dipersulit ketemu anak, hingga soal rumah dan nafkah yang diberikan Ruben untuk anak-anaknya. Mengenai pengakuan Ruben sulit bertemu dengan anak, Sarwenda dengan tegas membantah nih Besti. Ia mengatakan bahwa komunikasinya dengan sang mantan suami memburuk usai Ruben ganti nomor telepon. Namun tak berlangsung lama, pernyataan Sarwenda itu dibantah Ruben Onsu. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, Ruben tidak ganti nomor ponsel. Tak memungkiri, Minola menyebut bahwa komunikasi kliennya dengan Sarwenda memang semakin memburuk, bahkan Ruben memutuskan untuk membatasi. Bukan tanpa alasan, karena menurut Ruben, arah komunikasinya dengan Sarwenda selalu berujung cekcok. Nih ya, di Oktober 2025 ini dicontreng sama Ruben ini. Ya, ini ya. Dia bilang begini, saya baca aja. Ya dia baru diambil. Maaf, nomor yang satu kok nggak dibalas-balas. Itu di Oktober 2025. Maaf, nomor yang satu kok nggak dibalas-balas. Bukannya mau tahu ganti nomor, tapi karena harus komunikasi tentang anak-anak kan. Nah, tapi kan artinya kan dia bilang, kenapa nomor yang satu nggak dibalas-balas? Ngomong WA-nya kemana? Ke nomor yang satu lagi. Loh, kenapa sekarang dia tidak WA ke nomor yang satu ini? Lalu kemudian keluar dengan mengatakan ganti nomor nggak info. Loh, mati kita. Tak hanya itu saja nih Besti, dalam klarifikasinya Sarwenda juga seolah menduga bahwa mantan suaminya itu selingkuh dengan wanita lain. Lagi-lagi Ruben Onsu membantahnya nih Besti. Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa kasur yang sempat dipesan Ruben Onsu dan dikirim ke alamat Sarwenda itu bukan sengaja dibeli, melainkan barang hasil endorse. Sebelum ada isu selingkuh, sebelum ada isu ada kasur, kan saya sudah bilang dia endorse kasur, betul nggak? Betul kan? Jadi kan nggak ada dusta di antara kita kan, begitu artinya. Jadi kalau kenapa dibilang selingkuh? Buktikan dong kalau memang dia selingkuh. Karena kalau suatu tuduhan yang tidak dapat dibuktikan itu fitnah. Dan yang paling mengejutkan publik, dari pernyataan klarifikasi Sarwenda, muncul dugaan Ruben Onsu terlilit hutang pinjaman online alias pinjol. Menurut Sarwenda, pinjol yang melibatkan Ruben Onsu itu telah mengganggu kenyamanan dan keamanan keluarganya lantaran debt kolektor penagih pinjol tersebut mendatangi rumahnya. Lagi dan lagi Ruben tak mau tinggal diam. Secara gamblang ia membantah pernyataan sang mantan istri. Menurut pihak Ruben, selama ini publik banyak termakan narasi dan pernyataan yang disalahartikan oleh pihak Sarwenda. Pinjol datang bukannya lapor polisi, lapor RT, kan begitu kan? Akun-akun yang mengkritik lapor polisi kan gitu. Yang mengancam keamanan dan keselamatan mereka karena ada 3 mobil nggak lapor polisi, tapi lapornya ke media ini. Di antaranya soal pembangunan rumah yang di Cilandak. Sarwenda mempermasalahkan soal nominal ketika Ruben Onsu memberikan fakta-fakta pengeluarannya. Padahal menurut Ruben, ia tidak sedang meributkan nominal, melainkan Sarwenda ingin mengakui andilnya dalam pembangunan rumah tersebut. Andilnya apa? Beli tanah dan rumahnya. Betul ya? Kemudian karena perlu diperbaiki rumahnya atau direnovasi, menyekolahkan sertifikat atas nama dia itu ke bank dan uangnya dipakai untuk diberikan kepada almarhum misalnya.
Ya, masalah ternyata ada uang lain kan nggak jadi persoalan, kan bukan itu konteksnya. Konteksnya kan yang kami mau bicarakan bahwa Ruben ada andil. Mengenai masalah besar-besaran, andilnya siapa? Makanya kita juga pernah sampaikan, ayo kita hitung-hitungan. Mana perincian kamu? Biar terang benderang, ini perincian kami. Tapi kan nggak pernah disampaikan. Bahkan soal pengakuan Sarwendah tidak tahu menahu rumah di Cipete dijadikan agunan ke bank, Ruben dengan telak membantah nih Besti. Karena menurut Ruben, transaksi pinjam-meminjam ke bank tidak akan berjalan dengan baik jika kedua belah pihak tidak mengetahui kesepakatan. Meski tak secara gamblang menyebut pihak Ruben dalam hal ini merasa difitnah, bahkan banyak fakta yang diputarbalikkan. Benarkah klarifikasi Sarwendah di podcast Densu itu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadapnya? Jadi kalau bisa dikatakan saya nggak tahu, dijaminkan, saya baru tahu sudah bercerai, loh, nggak akan mungkin berjalan itu. Kalau misalnya masih dalam perkawinan, dua-duanya tidak diminta datang, dua-duanya tidak diminta tanda tangan. Pasalnya, tak lama setelah Sarwendah klarifikasi lewat podcast Densu, veteran Peto atau yang akrab disapa Onyo itu bersuara nih Basti. Lewat salah satu unggahannya, Onyo secara gamblang menuliskan kata bohong. Apakah pernyataan tersebut dilayangkan Onyo untuk semua pernyataan klarifikasi Sarwendah tersebut? Hal serupa juga diunggah Ruben Onsu di akun media sosialnya nih Basti. Apakah ini salah satu bentuk perlawanan dan bantahan dari Ruben Onsu dan Onyo? Lalu bagaimana dengan nominal nafkah yang diberikan Ruben kepada anak-anaknya? Mengingat dalam pernyataan Sarwendah di podcast Densu, ia menerima nafkah paling besar senilai 200 juta rupiah. Tapi yang pasti di salah satu podcast itu kan dikatakan bahwa uang yang terbesar yang dia pernah terima itu adalah 200 juta. Betul ya? Tidak pernah lebih. Jadi saya mau tunjukkan bahwa variabel uang yang dia terima itu memang tidak selalu 200 juta, kadang-kadang 207, ya, kadang-kadang 207 juta, ya, kadang-kadang 243 juta, ya, kadang-kadang 260 juta, memang nggak 200 gitu. Setiap Sarwendah memberikan pernyataan, tapi selalu dibantah Ruben dengan bukti-bukti nih Basti. Apakah benar Ruben sengaja dipojokkan oleh sang mantan istri? Tapi bagaimana dengan keinginan Sarwendah agar Ruben memberikan uang nafkah lewat rekening pribadi anak-anaknya? Apakah itu menjadi solusi yang terbaik menurut Ruben? Ayolah, tetap mau rekening anak-anak, mau rekening siapa-siapa, tapi yang mengelola pasti adalah orang dewasanya. Ya, jadi kita harus tertib dalam hal menggunakan keuangan karena semua harus dipertanggungjawabkan, karena kita sudah tidak terikat suami istri lagi. Suami istri aja kadang-kadang mana dipertanggungjawabannya kan gitu, apalagi sudah tidak terikat suami istri. Jadi persoalannya kan bukan masalah rekeningnya, ini kan bukan rekening yang bermasalah ini, tapi berapa dan tata kelolanya dan perinciannya. Waduh, semuanya masih abu-abu ya Besti, dan kedua belah pihak juga masih saling klaim diri pihak yang benar dan terpojokkan. Lantas, akankah pengadilan akan berhasil memberikan jawaban yang tidak merugikan pihak manapun? Dan benarkah polemik ini hanya berhasil diredam oleh pengadilan? Informasi selanjutnya, ada Nur yang menggugat majikannya Erin atas dugaan perbuatan melawan hukum. Terbaru perkara ini sudah memasuki tahap sidang mediasi perdana. Apakah sidang berjalan dengan baik? Dan benarkah Erin tak hadir dalam persidangan dan kabur ke luar negeri? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, beberapa waktu lalu mantan asisten rumah tangga bernama Nur Rohmah melayangkan gugatan perdata atas kasus perbuatan melawan hukum terhadap mantan majikannya, Rinwartia Trigina atau yang akrab disapa Erin. Dalam gugatan tersebut, Nur menggugat mantan istri Andre Taulani tersebut sebesar 1 miliar rupiah atas kerugian imaterial yang dialami. Adapun dasar gugatan hukum dan laporan tersebut mencakup trauma yang dialami Nur usai mendapatkan ancaman dan intimidasi dari Erin sebagai majikan, penahanan dokumen pribadi, penahanan alat komunikasi hingga penahanan gaji nih Besti.
Ternyata nih Besti, poin-poin tersebut tak hanya dimasukkan dalam daftar kerugian di gugatan, melainkan menjadi list utama dalam sidang mediasi yang digelar baru-baru ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut kuasa hukum Nur, pihaknya tak muluk-muluk dalam tuntutan dan gugatan. Mereka hanya ingin Erin mengembalikan semua hak-hak klien mereka. Jadi yang kami mohonkan adalah yang pertama untuk dikembalikannya hak pribadi milik Teh Nur, diantaranya KTP, handphone, ATM, dan di dalamnya ada isi pakaian. Kemudian yang kedua ada biaya pengobatan, perjalanan, dan lain sebagainya terhadap peristiwa hukum ini. Kemudian ada juga permohonan untuk penggantian kerugian imaterial, yaitu seperti yang telah kami sampaikan di dalam gugatan sebelumnya, yaitu berupa uang pengganti 1 miliar rupiah. Namun sayang, nampaknya perseteruan Erin dengan sang mantan ART masih jauh dari kata damai nih Besti. Pasalnya, saat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan sidang mediasi perdana baru-baru ini, Erin mangkir. Menurut keterangan kuasa hukumnya, Erin saat ini tengah menghabiskan waktu bersama anak-anaknya liburan di luar negeri. Benarkah Erin kabur dari permasalahan hukum yang menyeret namanya belakangan ini? Bener nggak Bu Erin hari ini lagi ada di luar negeri? Informasinya seperti itu. Sedang sama anaknya? Informasinya seperti itu. Alih-alih membantah dari tudingan kabur, Erin melalui kuasa hukumnya mengaku akan tetap kooperatif mengikuti jalannya persidangan. Lantas, akankah Erin hadir dalam sidang mediasi kedua yang akan digelar 5 Agustus mendatang? Untuk sidang berikutnya nanti di hari Rabu, pekan depan, tanggal 5, jamnya seperti jam hari ini, antara jam 10 sampai dengan jam 11. Oke. Ya, satu minggu lagi kita untuk sidang. Agendanya sama ya Bang? Agenda sama, mediasi kedua, dan nanti apakah sekali lagi Teh Nur datang atau tidak, tinggal nunggu kepastian dari kuasanya Ibu E. Sepertinya masih sama dengan tuntutan di gugatan bahwa ada tuntutan 1 miliar ya kalau nggak salah. Ada beberapa dokumen yang memang harus dikembalikan. Tapi kita harus klarifikasi dulu dengan klien kita. Tak hanya Erin yang tidak hadir di meja persidangan di Besti, tapi Nur yang mengklaim diri sebagai korban juga. Apa yang membuat Nur kali ini tidak muncul di persidangan? Benarkah karena masih trauma jika harus tatap muka dengan Erin? Teh Nur hari ini tidak hadir. Pertama, ini mediasi pertama, hari pertama. Kemudian yang kedua, kalau Teh Nur hari ini hadir, kemudian tergugat prinsipannya tidak hadir, itu juga akan sia-sia. Ketiga, jarak tempuh Teh Nur yang dari tempat kita bicara ini, teman-teman sekalian, itu 10 jam baru nyampe. Itu. Kemudian yang berikutnya, saat ini Teh Nur di kampungnya juga dalam kondisi pemulihan psikologi, sekaligus bisa bercampur bersama keluarga tercinta, keluarga besarnya. Harapannya dari itu juga ada hal-hal baik yang bisa segera mensupport pulihnya psikologi beliau. Lalu bagaimana menurut pihak Nur ketika mendengar seterunya tersebut tidak hadir dalam persidangan? Hanya kami berpikir mungkin lagi ada kesibukan hari ini. Tapi tadi kuasa beliau, ya rekan sejawat saya begitu baik, nanti akan menyampaikan apa yang terjadi di dalam mediasi hari ini, dan insya Allah nanti di persidangan berikutnya bisa dihadirkan. Atau minimal nanti kapan beliau bisa hadir di sela-sela kesibukannya yang luar biasa sebagai seorang public figure kan. Nanti kami akan sinkronkan agar kami juga bisa menghadirkan klien kami Teh Nur di tempat mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih banyak sekali informasi yang pastinya lebih seru lagi. So, tetap di Celebrity Fresh.